Setelah video soal pemecatan Rian Mahendra sebagai Direktur Operasional PO Haryanto oleh ayahnya sendiri, Haji Haryanto, beredar luas, Haji Haryanto angkat bicara, membeberkan soal alasan pemecatan Rian dari PO Haryanto karena berbagai alasan. Rian diakui sang ayah suka menghabiskan uang untuk bermain game, juga hobi bermain Bitcoin sampai membuatnya terlilit hutang hingga miliaran rupiah. Bukannya bertanggung jawab, Rian malah kabur. Alhasil orang-orang datang menagih kepada Haryanto. Setelah memberhentikan anaknya sendiri dari PO Haryanto, Haji Haryanto tidak percaya jika anaknya akan membuat perusahaan bis sendiri. Bagi Haji Haryanto, Rian Mahendra, anaknya tidak punya cukup modal untuk membangun perusahaan dari nol seperti yang dulu dilakukannya. Meski punya banyak relasi, tapi Haji Haryanto tahu betul bagaimana karakter anak sulungnya tersebut. Pun jika kelak Rian benar-benar punya perusahaan bis, Haji Haryanto tidak takut untuk bersaing. Sebab baginya perjalanan hidupnya di masa lalu hingga membuahkan hasil seperti saat ini tentu tidak bisa dianggap remeh. Ada banyak perjuangan yang sudah dilakukannya, hingga bisa menjadi salah satu pemilik usaha otobus terkaya di Indonesia. Kehidupan awal sang kopral juga sangat menarik untuk disimak, dimulai dari masa kecilnya. Purnawirawan TNI Angkatan Darat ini merupakan pria kelahiran 17 Desember 1959, anak dari pasangan Muhammad Sipang dan Sutami. Haryanto merupakan anak ke-6 dari 11 bersaudara. Meski kini jadi pengusaha kaya, namun sangat berbanding terbalik dengan kehidupan Haryanto di masa muda. Haryanto terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Meski anak ke-6, tapi Haryanto menjadi anak laki-laki pertama. Oleh karena itu, Haryanto sangat tahu perjuangan kedua orang tuanya untuk membesarkan mereka. Ayahnya hanya seorang buruh tani yang juga kadang-kadang bekerja sampingan untuk memisah tulang ikan di pasar. Sedangkan ibunya berdagang kecil-kecilan untuk membantu perekonomian keluarga. Melihat kehidupan kedua orang tuanya yang sangat terbatas, Haryanto berusaha membantu mereka. Haryanto tidak malu mencari rumput untuk dijual sebelum berangkat ke sekolah. Hasil dari rumput tersebut yang kemudian ditukar dengan nasi untuk dibawa pulang ke rumah. Pekerjaan ini dilakoni Haryanto sampai duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Setelah itu dirinya melanjutkan ke sekolah teknik negeri. Setelah mengambil jurusan teknik, Haryanto punya cita-cita untuk mendaftarkan diri menjadi tentara. Tapi sadar akan kondisi keluarga, Haryanto harus berjuang lebih keras lagi. Haryanto saat itu berjualan es lilin untuk kebutuhan keluarganya. Setelah lulus dari sekolah teknik, Haryanto sebenarnya ingin melanjutkan cita-citanya jadi tentara. Tapi karena tidak ada biaya, Haryanto mengurungkan niatnya tersebut. Barulah 2 tahun kemudian, Haryanto mencoba mendaftar ke Batalion Artileri Pertahanan Udara Ringan 1 Kostrad milik TNI AD Tangerang. Dan benar saja dirinya berhasil diterima dengan pangkat awal prajurit tua. Berkat kepandaiannya, Haryanto bahkan mendapatkan beasiswa sekolah di Bandung untuk latihan mengemudikan tank atau kendaraan senjata berat. Di tahun 1982, Haryanto sebenarnya juga berkesempatan untuk ikut pendidikan Secata di Kebumen. Hasil dari pendidikan tersebut, Haryanto berhasil meraih pangkat prajurit 1. Sayangnya, Haryanto memilih pensiun dini di tahun 2000. Saat itu pangkatnya Kopral Kepala. Dalam perjalanannya, Haryanto menikah dengan istri pertamanya, Suheni, di tahun 1982. Namun takdir berkata lain, Suheni wafat di tahun 2014. Setelah sang istri wafat, Haryanto menikah lagi dengan istri keduanya yang terpaut 19 tahun darinya, bernama Nurhana, di tahun 2015. Dari pernikahan pertamanya dengan Suheni, Haryanto dikaruniai 3 orang anak, yakni Rian Mahendra, Agus Hartono, dan Dewi Tri Cahyani. Pernikahannya dengan Suheni tidak semudah yang dibayangkan. Tidak ingin merepotkan kedua orang tuanya di awal pernikahan mereka, Haryanto nekat membawa sang istri untuk mengontrak rumah seadanya. Bahkan Haryanto menyebutnya rumah kandang ayam. Anak pertama mereka, Rian Mahendra, lahir di tengah keterbatasan. Gaji seorang prajurit TNI saat itu hanya 18.000. Tentu tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Haryanto harus putar otak dan sepulang dinas, dirinya mencari penghasilan tambahan dengan jadi sopir angkutan kota. Dirinya juga sempat bekerja sebagai perwakilan agen perusahaan-perusahaan bis yang bertujuan ke Jawa Tengah. Setelah anak keduanya lahir, Haryanto nekat mencicil mobil bekas angkutan kota dengan uang muka Rp750.000. Dalam kurun waktu setahun, dirinya bisa melunasi mobil tersebut. Di tahun 1987, bisnis angkutan kota miliknya berkembang pesat, hingga kakek 9 cucu ini bisa membangun showroom mobil angkutan kota miliknya sendiri.
Di tahun 1998, Indonesia dilanda krisis moneter. Akibatnya banyak angkutan kota atau angkot yang dijual dengan harga miring. Kesempatan ini justru dimanfaatkan Haryanto untuk membeli angkot dalam jumlah yang banyak. Di tahun yang sama, sebagian besar angkotnya dijual untuk membeli 5 bis trayek Cikarang-Tangerang. Haryanto memulai bisnis barunya. Perusahaannya diberi nama PO Haryanto, yang akhirnya dikelola bersama dengan ketiga anaknya. Berkat PO Haryanto yang sudah dikelolanya puluhan tahun, kini Haji Haryanto berhasil meraup keuntungan sampai 600 miliar rupiah. PO Haryanto yang melayani berbagai rute di Pulau Jawa dan Madura ini kini punya 2.000 karyawan. Meski negeri ini sempat dilanda pandemi COVID-19, tapi PO Haryanto berhasil bertahan dan meraup omset hingga 20 miliar rupiah per bulan. Sebelum pandemi, Haji Haryanto bisa meraup omset sampai 20 miliar rupiah per bulan. Hitungan ini dikalikan dengan harga tiket rata-rata PO Haryanto sebesar Rp250.000 dengan 100 penumpang setiap bulan. Meski begitu, sosok Haji Haryanto tidak serta-merta jadi sombong. Dirinya justru terkenal sangat sederhana dan sering berbagi kepada fakir miskin. Kebaikan Haji Haryanto ini juga diamalkan kepada anak-anaknya. Sebagai seorang yang paham agama, Haji Haryanto berbesar hati memaafkan Rian Mahendra dan memintanya untuk bekerja sesuai dengan keinginannya sendiri. Meski begitu, konflik antara ayah dan anak ini sepertinya tidak kunjung usai. Segala upaya sudah dilakukan Haji Haryanto. Baik Haji Haryanto maupun Rian Mahendra sebenarnya sudah bersepakat untuk duduk bersama dan membicarakan soal pemecatan dan masalah yang sedang dihadapi Rian. Bahkan, hutang miliaran Rian pun sudah dibayarkan Haji Haryanto agar nama baik perusahaan miliknya tetap terjaga. Haji Haryanto juga sampai membelikan mobil untuk Rian senilai 2 miliar rupiah dan berpesan agar cucunya dijaga dengan baik. Tapi Rian tetap tidak mau berubah. Dari sisi Rian Mahendra, dirinya mengaku sedih aibnya dibuka ayah sendiri. Sempat mengurung diri selama 4 bulan. Kini dirinya berusaha bangkit dan mengambil alih kanal YouTube PO Haryanto Official yang sebelumnya dipakai untuk perusahaan. Menurutnya, kanal YouTube tersebut menjadi milik pribadi sebab dia juga yang menginisiasi pembuatan kanal tersebut. Rian juga akan berencana mencari keuntungan melalui konten YouTube-nya nanti.